Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 17 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 17 Juni 2024. Banyak. Oke, wah banyak ya. Ada Princess of Sword reverse. Oh wow, Princess of Sword. Kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya di sini dia masih takut dalam berkomitmen ya. Jadi kalau misalkan kamu mau berkomitmen dengan dia, sebenarnya dia ini takut dia takut bahwa dia akan sendirian, atau dia percaya bahwa kebebasan dia akan dibatasi oleh kamu, oleh suatu komitmen itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang memang suka kebebasan, orang yang suka berbaur dengan banyak orang. Dia nggak suka hanya berfokus pada satu orang saja gitu loh. Bahkan ya, aku lihat juga dia ini orang yang tidak jujur, licik orangnya, penipu, dan dia mungkin lebih tua usianya dari kamu ya. Intinya kamu dengan dia tidak seumuran. Terus juga aku melihat di sini tuh orangnya mandiri. Orangnya kurang mandiri. Ya, orangnya kurang mandiri. Terus itu juga dia ini mungkin masih merasa bergantung pada orang lain, entah itu orang tuanya kah, atau mungkin dengan kamu kah, ya. Terus itu aku melihat di sini kayak ada masalah tentang fertilitas ya, ada mungkin yang mandul ya. Atau bisa jadi dia ini juga seseorang, karena ini queen ya, aku anggaplah ini seorang ibu gitu ya, seorang ibu tiri yang jahat gitu loh ya. Kalau misalkan dia seorang pria ya berarti dia seorang pria yang jahat, seperti itu. Kalian kondisikan aja ya. Oke, intinya seperti itulah. Kemudian ada Pentek, apa ini, Princess of Cup. Oh, princess semua nih, princess tapi reverse ya. Dia ini orang yang sebenarnya masih memiliki suatu ketakutan atau rasa kurang percaya diri sehingga merusak hubungan kamu dengan dia. Dan aku melihat di sini dia selalu mencoba mendorong kamu untuk menjauh ya, agar dia bisa mengambil kendali atas emosionalnya dia ya, agar dia agar dia bisa tidak bergantung lagi dengan kamu atau bergantung dengan seseorang di sini. Dan aku lihat juga memang dia ini sebenarnya belum siap, atau lebih tepatnya itu dia tidak terburu-buru untuk mencoba membuat hubungan komitmen ya, membuat hubungan kalian berkomitmen gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih mengutamakan kebutuhan pribadi dulu ya, mungkin tentang materi ya, karir atau apapun itu, misalkan masalah keluarga atau apa, intinya bukan di percintaan dulu gitu. Karena menurut dia yang dia utamakan ini itu akan yang dia utamakan ini ya dalam kehidupannya tentang kebutuhannya ini, menurut dia itu akan menjaga keseimbangan emosi dia gitu loh. Misalkan keseimbangan secara materi gitu ya, ya kita tahu lah ya, kalau orang misalkan
lagi sulit uang gitu ya, kesulitan secara materi, kan secara emosional tuh kadang suka naik turun ya, kadang nggak seimbang. Nah sama seperti dia. Jadi kalau aku lihat saat ini mungkin memang kebutuhan dia yang saat ini dia fokuskan adalah materi, karir yang seperti itu, agar secara emosional dia ini seimbang. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu mengambil keuntungan ya dari kebaikan hatimu. Makanya sekarang dia nggak mau terus-terusan mengambil keuntungan atau kebaikan dari dirimu gitu loh. Oke, kemudian the star. Kenapa sekarang dia ingin lebih mandiri ya, ingin ingin mengutamakan kebutuhan diri sendiri ya, ingin mandiri, itu karena ternyata ada the star reverse. Berarti kan menandakan suatu ketidakpercayaan lagi dari kamu itu sudah hilang rasa percayanya kamu terhadap dia gitu. Kamu udah merasa bahwa dia ini orang yang bullshit gitu loh, orang yang jelek di mata kamu, orang yang tidak pantas untuk kamu hargai, atau orang yang tidak pantas untuk kamu berikan kepercayaan gitu ya. Intinya kamu sudah kehilangan kepercayaanmu terhadap dia akibat kontribusi-kontribusi yang selama ini kamu berikan ke hubungan kalian ternyata justru malah dikhianati ya. Terus itu juga justru malah kamu selalu diberikan luka, kekecewaan ya. Terus itu juga aku lihat sekarang kayak perasaan kamu, maksudnya perasaan cinta kamu atau gairah kamu terhadap dia itu udah hilang gitu loh. Ya, kamu udah ngerasa kayak hubungan kamu bersama dia itu udah membosankan, udah basi banget. Sehingga untuk bisa datang lagi ke kamu, untuk bisa mengambil kembali kepercayaan dari kamu, dia harus memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke kamu. Ya, dia harus bisa memperbaiki rasa sakit yang dulu dia pernah berikan ke kamu. Bahkan dia juga harus menghilangkan karma buruk dari hubungan dia bersama kamu, ataupun karma buruk dari hubungan dia bersama yang lainnya, kayak gitu. Intinya saat ini aku melihat bahwa si dia ini sedang mendapatkan karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan gitu. Nah, kenapa dia masih ingin datang lagi ke kamu atau ingin mendapatkan kembali rasa kepercayaan kamu? Itu karena dia melihat sisi kamu yang seorang empress. Empress itu orang yang memiliki jiwa energi bumi ya, berarti orang yang nggak sombong, orang yang memang perhatian, orang yang penuh kasih sayang, orang yang selaras dalam kehidupan ya. Terus itu juga kamu tuh orang yang ratu gitu loh, elegan, kuat, punya power, punya jabatan, lebih ke bukan jabatan sih ya, kayak punya apa ya, kalau pekerjaan tuh jabatan, tapi kalau misalkan dalam lingkungan sosial tuh apa sebutannya ya, pokoknya dia kamu tuh kayak di mata dia tuh kayak orang yang patut dihormati gitu loh ya. Terus itu juga kamu orang yang penuh kasih sayang, perhatian sama dia, bahkan kamu itu tidak takut untuk memberi dan menerima cinta yang memang kamu rasakan gitu. Kamu bukan orang yang jaim. Kalau kamu sayang, kamu cinta sama seseorang, kamu akan berikan semuanya gitu loh. Kamu akan service dia dengan baik seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa kamu itu orang yang sangat selalu terhubung dengan jiwa dan batin kamu tentang apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Terus juga kamu menyadari apa yang benar-benar diinginkan hatimu. Kamu tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Jadi kalau misalkan kamu sudah cinta sama dia atau dengan siapapun deh ya, kamu itu akan memberikan effort yang pol-polan gitu loh, yang sebisa mungkin kamu akan berikan gitu. Nah, setelah kamu memberikan, kamu otomatis ingin dong diperhatikan juga, ingin diberikan effort juga. Makanya kamu tidak takut untuk meminta dukungan dan cinta dari seseorang yang memang kamu cintai, karena kamu pun memberikan gitu loh ya. Terus juga aku melihat di sini kamu itu tidak takut menunjukkan emosinya kamu, karena memang kamu punya kepribadian yang pengasuh, sehingga kalau kamu emosi berarti kamu cinta, kamu ingin orang itu memiliki kehidupan yang
lurus-lurus aja gitu loh, jangan belok-belok gitu loh ya. Bahkan kamu itu juga orang yang kamu itu orang yang siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada dia, untuk membantu dia selalu tumbuh gitu ya. Kamu selalu mensupport dia dikala dia dalam keadaan sulit. Kamu selalu membantu dia, mau itu secara finansial, motivasi, solusi ya, atau apapun gitu. Kamu selalu membantu dia untuk bisa tumbuh berkembang kayak gitu. Makanya dia suka sama kamu atau tertarik sama kamu ya, karena ketulusan kamu benar-benar memberi ke dia itu nggak pamrih gitu loh. Terus itu bukan karena niatan tertentu mendekatin dia atau suka sama dianya gitu kan. Nah terus juga di mata dia kamu itu orang yang secara finansial itu sudah mapan gitu loh, udah stabil gitu, udah profesional. Bahkan aku melihat di sini dia kayak nganggap kamu tuh tidak terlalu banyak mengalami masalah tentang keuangan seperti itu ya. Dia menganggap kamu kayak nggak banyak masalah gitu tentang keuangan. Terus juga selama dia bersama kamu, selama dia dekat dengan kamu, ada kamu di sisi dia, kamu itu selalu bisa memberikan dia rasa aman, nyaman ya. Terus memberikan hubungan yang memang sehat kayak gitu. Nih ya, aku lihat memang kamu dengan dia itu sudah berpisah sih ya, Knight of Swords. Kamu dengan dia itu sudah berpisah. Terus itu ada suatu keinginan dari kamu yang selama ini kamu harapkan dari dia, tapi tidak dia bisa berikan gitu ya selama ini. Terus itu akhirnya ya karena kamu juga sudah capek, kamu sudah muak, kamu sudah merasa bosan dengan hubungan ini atau dengan sikap dia yang tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu mau atau tidak bisa berubah gitu ya. Akhirnya kamu memilih untuk ya udah deh kita berpisah aja, selesaikan hubungan ini. Tapi ternyata di sini ada Knight of Swords, berarti dia nanti akan datang lagi. Dia akan datang lagi, bahkan dia datang dengan membawa apa yang selama ini kamu mau dari dia. Misalkan selama ini kamu menginginkan untuk bertemu secara fisik, misalkan kalian LDR gitu ya, bertemu secara fisik, maka dia akan datang secara fisik seperti itu. Atau misalkan tentang komitmen, ya mungkin dia akan datang dengan sebuah komitmen kayak gitu. Intinya di sini dia akan datang dengan sesuai apa yang kamu mau selama ini gitu ya. Bahkan di Hierophant di sini aku lihat, di Hierophant itu aku melihat bahwa si dia ini tuh sangat memperkuat sekali spiritual dan religiusnya sekarang ya. Mungkin dia sangat giat berdoa, beribadah ya, untuk meminta kamu dikembalikan lagi kepada dia, untuk diberikan jalan kembali untuk bisa bersama dia, seperti itu. Jadi ini juga memang ada tingkat tingkat spiritual yang tinggi lah ya. Dan ya bisa dibilang tuh kayak lewat jalur langit lah gitu ya, lewat jalur langit. Kemudian Knight of Cup. Apalagi di sini aku melihat memang nampaknya si dia ini tuh secara emosional mungkin belum stabil atau tidak stabil sehingga menyebabkan masalah di hubungan kalian. Mungkin selama ini hubungan kalian itu mengalami suatu kesulitan ya, karena ini ada salah satu di antara kalian yang memang secara emosional belum stabil, bahkan tidak memperlakukan pasangannya dengan hormat atau perhatian yang selayaknya sebagai pasangan atau sebagai orang yang memiliki ketertarikan atau rasa cinta kayak gitu ya. Jadi misalkan gini, misalkan dia yang secara emosional belum stabil ya, atau apalah yang belum stabil di dalam hidup dia, tapi ini lebih ke emosional ya. Terus akhirnya dia lebih fokus pada hal lainnya gitu ya. Mungkin yaitu emosional dia nggak stabil mungkin karena materi. Jadi maka dari itu dia fokusnya ke materi, ke karir, ke keuangan seperti itu. Sehingga kamu selama ini nggak diperhatikan, nggak diajak ngobrol, nggak diberi kabar, nggak dihormati, nggak diperlakukan dengan baik seperti itu. Ya, jadi akhirnya hubungan kalian ya hancur. Aku lihat di sini. Maka dari itu mungkin memang saat ini kalian perlu untuk menenangkan diri masing-masing, menghadapi masalah yang menjadi pemicu pergejolakan hubungan kalian dan emosinya kalian kayak gitu loh. Makanya di sini kalian
dipisahkan. Terus juga aku lihat memang ada gejala dari si dia ini orang yang memang tidak jujur, bahkan mungkin dia pernah menipu. Skenario terburuknya bahkan dia ini pernah mungkin melakukan suatu pelecehan, ya, sehingga memang nampaknya kalau memang kayak gini sifat orangnya, ya dia butuh profesional untuk membantu dia sembuh, ya seperti itu. Oke, kemudian ada di universe tuh ya, universe berarti memang menginginkan suatu pernikahan, komitmen, hubungan yang jangka panjang, hubungan yang langgeng dengan kamu. Sebenarnya seperti itu, dia pengen banget, ya dia pengen punya rumah tangga, punya anak bersama kamu, dia pengen gitu. Tapi situasinya aku melihat kayak masih masih sulit gitu ya. Kamu lebih memilih untuk pergi juga, toh aku lihat di sini ya. Intinya aku lihat kayak kamu dengan dia itu orangnya kaku gitu deh, atau mungkin salah satu di antara kalian itu kaku, sehingga hubungan kalian juga ikut kaku gitu ya. Karena itu salah satu di antara kalian masih ada yang belum seimbang kayak gitu, dan nggak mau juga terlalu berbaur. Aku lihat di sini. Nah, aku melihat bahwa kayaknya nih orang juga kan LDR ya sama kamu. Terus itu juga mungkin sebagian dari mereka ini ada yang mungkin pekerjaan mereka mengharuskan mereka harus traveling ya, berkeliling-keliling entah kota, entah negara, pokoknya melakukan suatu perjalanan. Nah, aku lihat ketika dia melakukan perjalanan, ada di antara mereka ini yang mulai bertemu dengan orang baru gitu ya, kenalan dengan orang baru, dan mereka tertarik dengan orang baru itu gitu ya. Jadi gimana ya, walaupun dia tertarik sama kamu, tapi kalau misalkan di luar sana ada yang menarik perhatian dia juga, ya dia juga mau gitu sih kalau aku lihat. Cuman memang kamu dengan dia nih punya jarak yang cukup jauh. Bisa beda kota, beda provinsi, beda pulau, bahkan beda negara juga ada. Jadi saat ini aku lihat ya dia hanya berpesta ya, berparty di sini, menikmati momen-momen bersama teman-teman, senang-senang dengan teman-teman, merasakan kehidupan lajang ya, bahagia saat ini ya dengan teman-teman ya, kalau aku lihat di sini ya. Terus juga ada death ya, di sini ada death. Berarti memang hubungan kalian sudah berakhir, bahkan tidak ada kesempatan kedua untuk bisa tumbuh dan berubah. Semuanya aku lihat di sini sudah berakhir ya. Kamu kayak udah nggak mau lagi ngasih kesempatan ke dia ya. Terus juga ya mau diperbaiki juga, kamu aku lihat kayak udah males gitu ya memberikan harapan atau berharap lagi dengan dia, sehingga aku lihat di sini kamu benar-benar cut off. Cukup ini berakhir, ini selesai dengan total gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini kamu ingin menyembuhkan luka dari hubungan yang toksik ya, kamu patah hati ya. Terus juga saat ini juga dia sedang mengalami suatu penyembuhan hati, karena aku lihat di sini kan dia toksik ya, atau bahkan mungkin kalian berdua sebenarnya toksik gitu, bisa jadi. Intinya aku lihat di sini dia patah hati, kamu juga patah hati. Terus itu bisa jadi juga salah satu di antara kalian, atau bahkan dari kedua belah pihak juga ada yang kecanduan tentang hubungan ini ya. Tapi aku merasa kayak salah satu pihak justru malah kecanduan ke hubungan ini yang kayak melecehkan. Jadi kayaknya dia kayaknya kecanduan terhadap kamu, tapi dia kayak melecehkan kamu gitu loh. Menganggap kamu sepele ya. Jadi selama ini dia itu tertarik sama kamu ya untuk dilecehkan, dan tindakan pelecehan itu hanya untuk membuat dia merasa senang gitu loh ya. Itu untuk senang-senangnya dia gitu loh.
Ya, jadi memang dia belum ada keseriusan untuk berkomitmen atau enggak atau apa gitu yang serius-serius, enggak. Itu cuman untuk apa ya? Yang penting dia ada temennya. Yang penting kalau misalkan dia sedang terpuruk ada seseorang di sisi dia dan bisa menghibur dia dengan cara melecehkan kamu. Kayak gitu. Sehingga kamu patah hati, ya, kamu terluka. Makanya di sini dia kena karma. Ya, dan kamu kecewa banget, makanya di sini dia kena karma gitu. Makanya kalau dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu, dia harus menyelesaikan karmanya dan menyembuhkan luka di hatimu gitu. Cuman sayangnya di sini kamu kayaknya sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua padanya. Dan aku lihat juga memang si dia ini punya inner child ya, nampaknya ya. Dia ini punya inner child yang memang sebenarnya belum sembuh. Maka dari itu di sini aku lihat dia sedang dirubah ya untuk berkembang dan bertumbuh ke fase berikutnya dalam kehidupan dia, menyembuhkan inner child dia, melepaskan masa lalu dia ya. Intinya di sini dia benar-benar dirombak untuk menjadi versi terbaru yang terbaik gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan herannya ya, walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, dia ini masih sering loh memantau kamu dari kejauhan, mencari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu, ya intinya masih menguntit kamu aku lihat di sini. Entah apa, entah dengan cara apa gitu ya. Misalkan kamu sudah enggak kok sudah aku blokir ya, semua akses, dia kayak bisa aja gitu, mungkin dia menggunakan fake account atau apa, pakai sesuatu apa gitu ya. Pokoknya di sini dia masih bisa cari-cari tahu, dan dia memang lagi sering cari-cari tahu tentang kamu, masih menguntit kamu, melihat kamu dari kejauhan atau media sosialmu. Terus itu juga ada mirror di sini ya, dia memang narsis orangnya, orang yang sangat mementingkan diri sendiri, dia egois banget. Bahkan dia ini orang yang love bombing sama kamu ya, dan apa ya, orang yang berat sebelah ya, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Yang penting aku bahagia, mau kamu bahagia ikut bahagia juga atau enggak itu urusan kamu. Nah kayak gitu orangnya, orang yang penting aku have fun, yang penting aku bahagia. Untuk yang lain mau terluka kah atau apa, jungkir balik, bodo amat gitu. Yang penting aku bahagia. Nah itulah orangnya. Orang yang seperti itu, orang yang narsis banget, tidak memikirkan perasaan atau keadaan orang lain akibat dari agar dia bisa bahagia sendirian. Kayak gitu ya. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Apa itu? Itu oke. Dan untuk apa namanya, zodiak yang paling kuat di sini ada Aquarius, ada Taurus. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan spesial di hubungan kamu dengan dia, atau bulan ini bulan berakhirnya hubungan kalian ya, atau apapun yang berhubungan dengan kalian. Misalkan dan ini ada bulan Januari, Oktober, Maret, Februari, Juni, September, April, dan satu lagi ada Desember. Ya, kemudian ada shio-nya di sini, bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja ya. Ada shio kuda, ada shio macan, ada shio babi, ada shio kambing, ada shio ular, ada shio kelinci, ada shio anjing, ada shio monyet. Oke, dan ini apalagi nih, alfabet ya, alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian, kamu dan dia. Atau keadaannya sesuai dengan keadaan kamu dan dia ya, it's okay ya.
Ada I, P, N, G, Y, X, A, E, S, K, F, B, U, R, L, T, P, M, D, J, H, C, W. Oke, itu aja. Oke, aku akhiri ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.